Ada nih, yang tertimpa dari Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin, amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati, di sini ada Habib Ali bin Segaf, ada Habib Zahir bin Anas Al-Kaf, lalu ada Habib Abdul Qadir Al-Haddad, ada Habib Hasan Al-Jufri, ada Gus Adib dari Papua. Ahlan wa sahlan Gus. Ada Kiai Rui, ada dari Suriah PCNU Jakarta, ada para pengurus LTM, jadi Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama di Jakarta Timur, ada pengurus MWC Ciracas, dan juga para junud dari Banser dan Ansor yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada Ustadz Dado yang telah mengundang saya bukan saja untuk merayakan walimatul khitan, ya, semoga Ananda zikri mana zikir, ya, zikir menjadi anak yang soleh, insyaallah menjadi mujahid dakwah, menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mudah-mudahan itu harapan kita semua. Dan juga yang terpenting adalah di acara Maulid Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan kita diakui sebagai umat yang senantiasa mencintai, mengagungkan dan membela daripada Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi saya tidak perlu menjelaskan tentang bagaimana tentang fitratul al-fitrah khamsun, ya. Jadi fitrah yang 5, yaitu diantaranya khitan. Mungkin nanti dari para habaib bisa menjelaskan bagaimana hukumnya dan juga bagaimana keutamaannya. Dan saya akan sedikit menjelaskan, ya, terkait dengan akhir-akhir ini, ya. Kita melihat bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, akidah Asy'ariyah, ya, dan juga dalam hal ini terkhusus dalam mazhab Syafi'i, ya, banyak di sosial media kita ini digugat keabsahan, keautentikan, dan juga daripada tradisi daripada ulama-ulama kita. Saya Sofyan Sauri jujur saja, ya, termasuk dulu orang yang pernah, ya, agak-agak, walaupun saya pernah di pesantren Nahdlatul Ulama, ya, saya pernah di Peloso Kediri, ya, bahkan anak saya sekarang kita pondokkan ke Lirboyo, mudah-mudahan insyaallah akan menjadi penerus, menjadi ulama rabbani yang menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya kemudian, ya, yang sangat miris membuat kita semua adalah
banyaknya ya, dan ini menjadi sebuah problem bagi masyarakat urban di perkotaan semua. Rata-rata mereka ingin jadi orang baik, niat mereka ingin jadi orang soleh, mereka ingin masuk surga, tetapi apa daya mereka salah dalam mencari seorang guru, salah dalam mencari seorang masyayikh, salah dalam mencari seorang mursyid, ya, salah dalam mencari seorang murabbinya, ya, yang akhirnya ya banyak di antara mereka yang akhirnya tersesat, tetapi dengan dalih ingin membela Islam. Saya pernah Pak ya ditahan oleh kepolisian, ditangkap oleh Densus 88, mohon maaf sebelumnya ya, bukan untuk menginspirasi, saya mau cerita saja ya. Jadi dari 3.500 terorisme yang ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini adalah Densus 88, itu kenapa 3.500 itu diantaranya kebanyakan anti mazhab dan tidak bermazhab ya, kebanyakan mereka jargonnya ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Emang nggak boleh Ustaz? Boleh, siapa bilang nggak boleh kembali Al-Quran dan As-Sunnah? Wajib kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena ini memang pesan daripada Rasulullah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima lan tadilu abada kitab Allah wa sunnatur Rasul. Tidaklah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua perkara yang penting ya, yaitu yang mana kalian ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian lan tadilu abada, tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya, problemnya adalah siapa yang berhak, siapa yang bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut? Apakah kita yang awam ya, maksudnya kita yang mungkin nggak pernah mondok bertahun-tahun, tidak pernah belajar ilmu usul fikih dan qawaidnya, tidak belajar ilmu alat ya, tidak paham tentang nahwu shorof, tidak pernah belajar ulumul Quran, ulumul hadis, tidak tahu mana mutlak, mana muqayyad, tidak paham yang namanya nasah wal mansukh, tidak paham yang namanya am dan mana khas, nggak pernah belajar itu semua, lalu kita kemudian bisa berfatwa? Tidak mungkin bisa. Dan itu nggak bisa ditempuh dengan cara pesantren kilat sehari 2 hari ya, tidak bisa daurah dengan seminggu 2 minggu, atau mondok cuma setahun atau 2 tahun, nggak bisa. Itu merupakan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh manusia untuk bisa mengatakan ini boleh, ini tidak boleh ya, ini halal, ini haram ya. Tidak serta-merta kita bisa ya, perlu perjalanan panjang ya. Tetapi akhir-akhir ini ya banyak sekali di kalangan para anak-anak muda ya, yang bahasa Arab nahwu shorofnya nggak bisa, lalu mendadak dia menjadi mufti. Ahlan wa sahlan Habib Abdul Qadir Al-Haddad. Bahwa biang daripada ekstremisme itu adalah literasi beragama, yaitu munculnya kaum-kaum yang disebut dengan yang namanya Madrasatul Az-Zahiri Al-Judud, yaitu madrasah sekolahan tekstualis, yang mereka ya belajar begitu saja tanpa mengetahui maksud dan tujuan daripada sunnah itu sendiri. Makanya beliau mengatakan terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh Islam itu sendiri. Saya ulangi lagi, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh Islam itu sendiri. Mereka kelihatannya pejuang Islam, mereka terlihat seperti pejuang sunnah, akan tetapi mereka tidak mengetahui daripada maksud dan tujuan sunnah tersebut. Mereka telah membuang ruh dan substansi daripada sunnah tersebut, dari pesan-pesan Islam itu tersebut. Akhirnya banyak kita lihat orang yang tekstualis, dan ini adalah sumber daripada ekstremisme itu sendiri. Dan itu betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha.
Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Ada jangan coba-coba ya berfatwa sementara Anda nggak kenal nasah mansuh. Anda nggak kenal yang namanya mana am, mana khas. Ya, makna mutlak dan makna muqayyad. Ya, karena nanti kan bahaya nanti berfatwa ya tanpa belajar tentang disiplin ilmu ulumul Quran maupun ulumul hadis. Maka betul apa yang dikatakan Abdullah bin Wahab ya, dia seorang ya, bukan Muhammad bin Abdul Wahab ya, Abdullah bin Wahab seorang tabi'in yang mengatakan laula Maliku wa Lais lahalaktu. Kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Kenapa? Kuntu adzunnu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja. Ya, nggak bisa ya, kita perlu disiplin ilmu untuk mengatakan ini boleh, ini tidak boleh dalam banyak perkara-perkara ijtihad. Kalau dalam banyak perkara fikih itu merupakan mabniun ala ghalabatul dzan. Banyak dibangun yang namanya sangkaan. Dzan itu kebenaran cuma 7%. Ya, 70%. Makanya kemudian ulama beristihad, ya. Maka kata Imam Syafi'i, mazhabku ini benar tapi bisa jadi mengandung kesalahan. Mazhab orang lain salah tapi bisa jadi mengandung yang namanya kebenaran. Jadi nggak ada kebenaran yang sifatnya absolut. Ya. Karena dalam bermazhab itu bukan berarti dalam rangka ta'abbudi, bukan. Tapi bagaimana cara memahami dalil, bagaimana cara beristimbat dalil, dan bagaimana cara menyimpulkan dalil. Itu bermazhab tuh seperti itu. Makanya kemudian banyak orang ekstrim tuh seperti itu. Contoh misalnya, pernah suatu hari Imam Ahmad ditanya oleh Imam Syafi'i, ma ra'yukum man tarku shalah muta'ammidan? Apa pendapatmu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja? Apa kata Imam Ahmad? Ya, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka hukumnya kafir. Dan itu ada dalam asar. Ya, man tarku shalah muta'ammidan fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka hukumnya kafir. Lalu ditanya oleh Imam Syafi'i, bagaimana taubatnya? Lalu dijawab oleh Imam Ahmad, taubatnya adalah dia sholat lagi. Apa kata Imam Syafi'i? Lah, tadi kan jatuh vonis kafir. Bagaimana orang kafir sholat? Lalu diamlah Imam Ahmad. Lalu kemudian Imam Syafi'i melanjutkan bahwa ada dua kondisi keadaan orang yang meninggalkan sholat. Pertama, hukumnya kafir. Kenapa? Karena dia secara juhud menolak perintah sholat yang sifatnya maklum minatin bid darurah. Ya, dia tahu itu kewajiban, ya, tapi dia tidak mengerjakannya. Dia bahkan menolak secara juhud syariat sholat itu. Dan ini secara juhud maka hukumnya kafir. Adapun orang yang kemudian yang kedua kadang mutaakhiran, dia terlambat. Ya, kemudian yang kedua dia juga suka lupa, kesibukannya mengalahkan daripada kewajibannya. Dia tahu kewajiban ini tapi dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka ini hukumnya adalah tidak kafir. Maka kata Gus Baha dalam ceramahnya, ini saya kutip dari beliau, hampir saja Imam Ahmad jatuh kepada paham harurah karena mengatakan dosa besar adalah kekafiran, Pak. Lalu yang kedua, ada contoh lagi nih. Biasanya di sosial media nih muncul fatwa menjelang sholat Idul Fitri, menjelang Lebaran, itu muncul fatwa-fatwa yang mengatakan barang siapa yang zakat fitrahnya dengan uang maka nggak akan diterima zakat fitrahnya, batal. Ya, nggak sah katanya. Ya. Kemudian yang betul adalah Rasulullah itu dulu zakat fitrah dengan kurma dan gandum. Padahal maqasidus syariah, tujuan daripada syariat zakat fitrah itu adalah agar orang miskin, orang papa, ya, fuqara wal masakin bisa bahagia di hari raya. Dan gandum dan kurma adalah makanan yang siap saji untuk dikonsumsi.
Makanya dengan gandum dan kurma. Lalu kemudian wilayah Islam melebar, meluas kemana-mana. Kemudian zaman semakin canggih, ya. Lalu makanan pokok bukan cuma gandum dan kurma, ya. Di Indonesia itu di Pulau Jawa makannya apa, Mbak? Makanan pokoknya beras, nasi, ya kan? Di Madura ada namanya nasi jagung, betul? Di Papua itu ada makanan namanya sagu, ya. Wilayah Islam menyebar, makanan bahan pokok nggak cuma kurma dan kemudian, ya, di zaman serba canggih seperti ini, uang sudah menjadi alat tukar yang cukup efektif untuk membeli bahan pokok daripada kebutuhan kita, terutama di bulan Ramadan dan memasuki bulan Idul Fitri. Nah, lalu kemudian kalau kita kasih dia, kemudian dikonversi, ya kelompok ini kebanyakan menolak kias, Pak. Ya. Ada yang akhirnya menerima, dianggap sebagai ihtisan. Ya, akhirnya mereka menerima yang namanya beras. Dibagikan ketika malam takbiran atau menjelang sholat Idul Fitri. Ya, kira-kira kaum miskin bisa lebaran nggak besok? Ya, saya nggak yakin tuh. Ya, mereka mau tukar kemana nih malam takbiran? Pasar semuanya sudah tutup. Pulang kampung semuanya malam takbiran tuh. Dibagi beras 1 karung sekalipun, seandainya dia tukar malam itu, jadi berapa duit? Akhirnya bagaimana? Akhirnya mau nggak mau sulit, ya, orang miskin bisa lebar. Makanya dalam ulama Hanafiyah, dalam mazhab Hanafiyah, itu boleh dengan uang. 1 minggu atau 3 hari sebelum lebaran bisa kita bagi. Ya, insya Allah dia bisa lebaran besok. Ya, dia bisa belikan minyak, bisa belikan rendang, ya, bumbunya, ketupatnya dan sebagainya. Coba kalau kita tekstualis di dalam memahami teks keagamaan itu. Ini yang kedua, yang ketiga nih. Ya, yang terakhir, ya. Ada hadis yang mengatakan ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar. Barang siapa yang mengulurkan kain sarungnya di bawah mata kaki, maka fafinnar. Ini ada di hadis Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini bersifat mutlak. Ternyata memahami hadis itu nggak bisa satu aja. Ya, perlu mengkomparasikan dengan dalil-dalil yang lain. Ternyata ada hadis lain yang mengatakan manjarra thawbahu khuyala fala yanzurillahi ilaihi yaumal qiyamah. Ya, barang siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya di hari kiamat. Ya. Hadis yang pertama bersifat mutlak. Yang kedua ada ilatnya, yaitu khuyala, karena kesombongan. Hadis yang pertama tadi yang bersifat mutlak itu membuat banyak saudara-saudara kita akibat hadis tersebut itu bikin meme, Pak. Ya, bikin banner di Facebook, di Instagram, dia kasih judul ada neraka di bawah kakimu. Ya, di bawah mata kaki. Dia ngelihat saudaranya yang di bawah mata kaki dengan perasaan nyinyir, ya, dengan perasaan tidak suka. Antum itu ada neraka itu. Ya. Lalu bagaimana mengkomparasikan? Ya, dalam manhaj Ibnu Hajar Asqalani di dalam melihat hadis, mentakwilkan hadis yang sifatnya mukhtalifah, beliau mengatakan bahwa hadis yang mengatakan manjarra thawbahu khuyala itu adalah ilatnya adalah ilat mansusah. Karena apa? Karena ya di bawah mata kakinya itu menyebutkan kata-kata sombong. Maka hadis yang ada ilatnya tersebut, ya, hadis yang tadi secara mutlak dia harus diikutkan dengan hadis yang mempunyai ilat tersebut. Artinya apa? Artinya boleh. Tidak mengapa orang yang di bawah mata kaki asal dia tidak sombong. Dan ini persis apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah. Jadi hadis Rasulullah itu agak panjang, Pak. Manjarra thawbahu khuyala. Itu ternyata ada Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya celanaku ini, kain sarungku ini suka jatuh ke bawah mata kaki. Apa kata Rasul? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta lasta mimman yasna'u khuyala. Engkau ya Abu Bakar sebetulnya bukan termasuk orang yang berbuat sombong.
Tetapi apa yang terjadi Pak hari ini Pak? Ya, hanya karena di atas mata kaki dan di bawah mata kaki, ya, orang kemudian ya melihat dengan nada kebencian. Dia terpaku pada satu dalil, lalu menafikan dalil-dalil yang lain. Lalu menaikkan bendera loyalitas dan anti loyalitas kepada mukhalifnya. Ini tidak betul Pak. Ya, kita lihat di mana-mana sekarang. Ya, ini kenapa? Ya, karena mereka banyak belajar tanpa sanad Pak. Tanpa sanad. Kalau bukan karena sanad, orang bisa bicara apa saja. Ya. Jadi hilang keberkahan daripada ilmu tersebut. Dan kemudian mereka belajar sendiri ya melalui buku tanpa seorang guru, dan ini menjadi problem Pak di masyarakat besar Pak. Ya, di kepolisian Pak itu sampai ada 2% ya hasil daripada penelitian ya dikeluarkan oleh BIN sendiri, itu ada di ASN, bahkan di ASN jauh lebih banyak Pak. 1 dari 10 ASN kita itu terpapar dengan paham-paham radikal Pak. Ya. Kemudian di mahasiswa jauh lebih besar, sampai 23-30%. Bahkan di TNI itu kata Riyamizat Riyakudu pernah mengeluarkan, Anda bisa cari di Google, itu sampai 3%. Ya, jadi di antara aparat ya juga terkontaminasi Pak daripada pemikiran-pemikiran pengkapling surga. Yang mereka juga nih anti dengan maulid, katanya nggak ada dalilnya, tahlilan, yasinan dan sebagainya. Ya. Jadi kita belajar Islam, belajar ngaji, itu jadi durhaka sama orang tua. Jadi durhaka dengan guru-guru kita. Yang diserang siapa Pak? Yang diserang adalah anak-anak muda. Karena nggak mustahil ya, dari paham intoleran sendiri, dia tidak salamatus sadr, tidak lapang dada dalam melihat perbedaan di kalangan kaum muslimin. Akhirnya apa? Nggak mustahil mereka naik tingkat Pak, yang namanya menjadi radikal. Intoleran dulu, radikal, lalu nggak mustahil jadi teroris Pak. Dan teroris ini ya disebut sebagai yang namanya khawarij. Ya, orang yang keluar daripada jamaatul muslimin. Nah inilah ya orang-orang yang kemudian ya kita harus berhati-hati. Saya pengalaman Pak bersama mereka Pak. Ya, sampai saya kemudian ditahan selama 10 tahun oleh Densus 88 2010. 5 tahun yang lalu saya baru keluar dari penjara. Setelah 6 tahun ditangkap Pak. Saya jadi sadar di situ. Ya, ketika saya di penjara luar biasa ya. Banyak pemahaman takfir di kalangan para anak-anak muda kita. Ya, yang kemudian Anda jangan pernah takut ya, jangan pernah merasa terintimidasi akibat serangan-serangan mereka di sosial media. Ini nggak ada dalilnya. Ya, mana ini adalah bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu ada di neraka. Ya, orang-orang ini nggak bisa membedakan antara yang mana ibadah madah dan gairu madah, yang memakai dalil-dalil yang sifatnya umum. Ya, yang kemudian dikerjakan oleh kaum muslimin, dan itu tidak mengapa. Ya, bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, man ra'ahul muslimin hasanan fa huwa indallahi amrun hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu adalah sebuah kebaikan, maka di sisi Allah itu juga sebuah kebaikan Pak. Ya, bagaimana dibilang maulid bid'ah Pak? Ya, kita katakanlah, bagaimana kita tanya sama mereka, kalau memang maulid ya tidak ada perintahnya, ya tidak ada hadisnya, kita tanya juga, kita tantangin, mana dalil yang melarangnya? Ya, nggak ada dalil yang melarangnya. Bayangkan, saya kasih analogi begini Pak. Ya, makan daging boleh nggak Pak? Daging kambing atau daging sapi. Ya, makan terigu boleh? Boleh. Makan daun bawang? Makan telur? Boleh. Ya, namanya martabak telur. Betul. Salawatan Nabi boleh nggak? Apa dalil perintah umumnya? Innallaha wal malaikatahu yusholluna. Ya, salawat pada Nabi boleh? Boleh. Berinfak ya, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Boleh nggak? Boleh. Menafkahi anak yatim boleh? Beristighfar? Mengucapkan la ilaha illallah? Membaca berjanji yang merupakan sirah daripada nabawiyah boleh?
Kenapa jadi haram Pak Maulid Nabi Pak? Kan nggak begitu ya. Kita lihat ya, kelompok ini sangat luar biasa, sangat begitu masif, dan kita tidak boleh terintimidasi. Dan saya pesankan kepada para jamaah yang terakhir ini agar kita memegang teguh paham daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok ini sudah ada di mana-mana ya, bahkan menggerogoti, mengajak kepada para pemuda kita, anak-anak muda untuk ikut pada kelompoknya, dan tidak mustahil kelompok ini akan membesar dan juga akan mengancam daripada eksistensi paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saya suka sekali tadi dibacakan sifat-sifat 20 dan sebagainya, dan ini untuk melestarikan agar kita para pemuda Islam tidak melupakan daripada jasa besar daripada ulama-ulama kita dulu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.